Para pasangan Cagup-Cawagup Jakarta menyampaikan solusi mengatasi masalah pengangguran di Jakarta saat debat perdana Pilkada Jakarta Minggu malam. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyebut akan memberikan kesempatan lebih besar kepada generasi muda untuk magang kerja di BUMD atau kantor gubernur Jakarta. Sebab generasi muda kreatif, namun selama ini mereka sulit mendapatkan akses ke permodalan. Anak-anak muda ini anak-anak kreatif, asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbuh kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah, begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja, dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana menyebut bakal mendorong kerjasama antara sekolah dengan industri yang membutuhkan tenaga kerja. Kun berharap hal itu akan membuat keterampilan anak muda cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano akan membuka job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan membangun balai kerja modern. Bahkan Rano menyebut akan membuka hotline 24 jam untuk generasi muda bertanya soal keterampilan kerja. Dunia digital ini dunia yang bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan tempat BLK modern. BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance, apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Turo Wongkaren menyebut upah yang tidak sesuai dengan ekspektasi menjadi salah satu penyebab banyaknya angka pengangguran di Jakarta. Menurutnya pemerintah juga perlu mendorong anak-anak muda yang ingin berwirausaha. Pemerintah DKI atau juga dari yang lainnya, dari KL di pusat, itu perlu memperhatikan bagaimana seorang muda itu bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi pengusaha. Tapi tentu ini juga perlu dilihat psychological mindset-nya itu nggak sama. Seperti tadi saya katakan, kita harus menseleksi juga mana-mana yang perlu dibantu untuk menjadi pengusaha karena memang mereka mungkin ulet dan mana yang enggak. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2023 jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 335.000 orang. Sebelumnya BPS mencatat pada Agustus 2020 jumlah pengangguran Jakarta sebanyak 573.000 orang. Sementara itu, sebagian besar dari total pengangguran di Jakarta didominasi generasi muda di bawah usia 30 tahun, yaitu sekitar 70%. Para Cagup-Cawagup diharapkan membawa solusi mengatasi masalah pengangguran di Jakarta, sebab tingginya pengangguran bakal berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Tim Liputan Kompas TV. Saya Tifal Solesal melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Jumlah pengangguran Jakarta mencapai angka 350.000 orang yang didominasi generasi Z. Apa wujud konkret gagasan dari para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada tahun ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV Jakarta sudah bergabung saat ini Rian Ernest, juru bicara Ridwan Kamil Suswono. Mas Rian, apa kabar?
Selamat malam, Terima kabar kasih baik, Mas sudah hadir Iqbal. dalam diskusi kami Terima kali ini. kasih. Dan via sambungan dalam jaringan sudah bergabung juga dua narasumber kami, Iksan Tualeka dari tim sukses pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana, serta Wakil Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno Laude Basir. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir semuanya dalam diskusi kami kali ini. Basisnya kenapa kami angkat diskusi ini berujuk lagi dari data BPS, 355.000 orang tercatat menganggur, tidak mendapatkan pekerjaan, dan ini mayoritas dari kalangan usia 15 sampai 29 tahun. Dan dari pasangan nomor urut 1, ini menawarkan yang paling pertama menarik saya cermati adalah kesempatan magang di pemerintahan provinsi dan BUMD. Apakah ada ruang bagi kalangan muda di usia angkatan muda kerja itu untuk bisa mewujudkan kreativitasnya dan bisa menuangkan segala ide-idenya di lingkup Pemprov itu? Program yang disampaikan itu hanya sebagian dari berbagai program yang ada sebenarnya, Mas. Untuk pembukaan kepada BUMD kantor gubernur tentu bisa, tapi kan mungkin slotnya nggak bisa banyak-banyak banget ya. Yang paling penting mungkin kita harus kembali ke akar masalahnya, bahwa mungkin selama ini pendidikan yang ada di Jakarta belum cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Dan kedua, ada semacam harus ada dijodohkan gitu ya antara teman-teman yang sudah lulus juga dengan kebutuhan dunia kerja seperti apa. Nah, disinilah Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu terbiasa dengan digitalisasi, khususnya Pak Ridwan Kamil, karena punya pengalaman di Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Kita bisa bikin match sambil dalam perjalanannya sering teman muda itu akses permodalan agak sulit nih, Mas. Nah, makanya ini sudah pernah diterapkan di Bandung dan di Jawa Barat. Bagaimana nanti ada satu kelompok masyarakat berkumpul, diberikan modal, bantuan usaha untuk wirausaha, tapi nanti sifatnya teman-teman ini saling tanggung renteng. Oke. Jadi ini ada berbagai program. Saya yakin kok tidak mungkin hanya dengan magang saja di BUMD lalu selesai. Ini hanya bagian dari rangkaian program. Oke, soal modal kita coba bahas itu nanti. Cuman kalau untuk menempatkan anak-anak muda di rentang usia muda seperti itu, 15 sampai 29 tahun, di Pemprov DKI, kemudian di BUMD, yang terbayang sekarang adalah mereka-mereka ini, angkatan-angkatan muda akan ditempatkan di bagian mana saja itu? Sebenarnya Karena kan selama ini kan dipikirkan di Pemprov itu hanya urusannya birokrasi saja. Apakah Betul. nanti akan sesuai dengan minatnya mereka, skillnya mereka? Sebenarnya baik BUMD maupun birokrasi sebenarnya ada fungsi pelayanan publik sebenarnya. Nah, digitalisasi itu bisa memangkas leletnya waktu, termasuk peluang-peluang pungli atau korupsi sebenarnya. Nah, teman-teman muda ini sebenarnya bicara digital itu hidupnya digital native gitu ya. Mereka sudah dari muda pun udah terbiasa digital. Justru kalau kita masukkan teman-teman itu ke BUMD dan di kantor gubernur dan dinas-dinas, akan ada disrupsi yang positif sebenarnya. Mungkin birokrasi yang cenderung agak lama, agak lelet, dimanapun, bukan hanya Jakarta, ini akan menjadi lebih cepat lagi. Nah, ini Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono percaya ini bukan hanya pendekatan orang, tapi pendekatan sistem. Jadi Pak Suswono, Pak Ridwan Kamil punya pengalaman eksekutif ya, menteri, wali kota, gubernur. Perlu juga diciptakan sistem yang digital yang mengakomodir keinginan teman-teman muda nih, karena kan spiritnya tinggi, tapi kadang-kadang channelnya ini nggak dapet. Nah, Pak Ridwan Kamil jangan salah, waktu menang wali kota Bandung itu kan didukung banyak anak-anak muda kreatif di Bandung. Jadi Pak Ridwan Kamil tuh historically itu dekat dengan anak muda, jadi dan dia tahu betul seperti apa nih pendekatannya. Oke. Mudah-mudahan kita lihat nanti, kita optimis. Oke, itu untuk pasangan nomor 1. Kalau di pasangan nomor 2, Bang Ihsan, yang menarik dicermati adalah upaya untuk menyelaraskan dunia usaha dengan kampus agar ya ibaratnya ruang kerja atau ruang lapangan kerja itu bisa seiring sejalan, selaras lah begitu. Cuman dalam faktanya, dalam catatan BPS ini, justru yang paling banyak penganggurannya itu datang dari kalangan lulusan SMK, yang padahal kalau lulusan SMK ini kan prinsipnya mereka yang sudah lulus ya langsung dapat kerja begitu kan. Cara menyelaraskannya gimana itu? Ya, jadi yang disampaikan sama Rian tadi itu sebenarnya justru yang disampaikan oleh pasangan Dharmakun lewat Kunwardana kemarin. Jadi memang problem kita itu ada di pendidikan itu nggak banyak yang berkorelasi langsung dengan dunia kerja. Makanya itu kenapa Dharmakun penting untuk kemudian melakukan kolaborasi antara kampus dengan dunia kerja. Ini semacam mapping kebutuhan-kebutuhan apa saja di dunia kerja hari ini di Jakarta, kemudian itu dikomunikasikan dengan dunia kampus, sehingga dunia kampus juga melakukan upaya-upaya adaptif yang relevan dengan upaya untuk menjawab kebutuhan di masyarakat itu. Itu satu. Kedua, sebenarnya kita bukan hanya berhadapan dengan jumlah pengangguran yang tadi hampir 400.000 itu, tapi juga pengangguran terbuka kita itu juga cukup tinggi, hampir di 7%. Dan bukan hanya jumlahnya yang signifikan atau mendekati angka rata-rata nasional, tapi juga ketimpangan. Kantong-kantong pengangguran terbuka itu justru berada di daerah-daerah seperti
Jakarta Utara, di Jakarta Timur, Kepulauan Seribu itu bahkan hampir 8%. Nah, kita punya angka yang agak rendah misalkan di Jakarta Selatan yang hanya 5%. Dan ini kan menunjukkan bahwa ketimpangan itu tidak hanya kita bicara misalnya secara nasional ada di timur dan barat Indonesia, tapi di Jakarta sendiri ketimpangan itu terjadi. Itu kenapa? Karena memang selama ini atau sejauh ini prioritas pembangunan itu tidak betul-betul diarahkan untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat Jakarta secara lebih baik yang kemudian membuat aspek keadilan itu benar-benar menonjol begitu. Link and match-nya, kalau tadi kan Anda jelaskan link and match untuk antara pihak pengusaha dengan kalangan usaha dengan pihak kampus begitu. Sementara kita lihat juga data di BPS, kebanyakan pengangguran itu datang dari mereka lulusan SMA dan SMK. Link and match untuk kalangan sekolah menengah ini gimana caranya? Ya, itu salah satunya. Artinya dunia kampus juga dilakukan, tapi hampir semua aspek pendidikan itu kemudian harus dikorelasikan dengan dunia kerja. Akan sulit kalau kita kemudian dunia pendidikan, SMK di dalamnya, universitas di dalamnya, itu kemudian melahirkan atau outputnya itu kemudian tidak menjawab apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, ini kan perlu kolaborasi. Dunia usaha itu harus benar, dalam hal ini kalangan ekonomi misalnya, atau arena masyarakat ekonomi dengan masyarakat pendidikan atau civil society itu kemudian harus ada dalam satu situasi yang kolaboratif, dikomunikasikan. Misalnya saja lembaga-lembaga pendidikan yang ada di satu kawasan itu kemudian bermitra secara strategis dengan dunia usaha yang ada di situ, sehingga komunikasinya terjalin, sehingga kebutuhan apa yang diharapkan oleh dunia kerja atau oleh dunia usaha di kawasan itu bisa dijawab oleh dunia kampus atau sekolah-sekolah yang ada di situ. Itu penting untuk digagas, diselaraskan, dan bila perlu ada regulasinya. Misalnya saja ada kawasan ekonomi di satu lokasi, di situ ada universitas, mereka wajib untuk kemudian mendistribusikan lulusannya, atau dunia usaha wajib untuk menyerap hasil dari pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Ditahan dulu di situ Bang Ihsan. Saya kasih kesempatan ke Pak Mas Bashir. Mas Bashir, ditawarkan oleh pasangan pasangan Pramono Anung Rano Karno 3 bulan sekali 3 bulan akan ada bursa kerja. Seberapa menjamin bursa kerja ini bisa sesuai dengan minat, skill, dan kebutuhan dari para angkatan kerja muda kita, bisa menyerap angkatan muda kerja kita juga untuk bisa melakukan kerjanya begitu sesuai dengan minat mereka masing-masing? Ya, terima kasih Bang. Masyarakat Jakarta seluruhnya, kita punya data tentang Jakarta, ya minimal ada 3 hal yang saya ungkapkan. Data pertama bahwa hampir separuh penduduk Jakarta itu adalah Gen Z. Yang kedua, Jakarta ini adalah kota dengan penduduk yang padat. Ketiga, Jakarta ini adalah pusat kota bisnis di Indonesia, pusat kota perdagangan di Indonesia. Ini data awal kita. Yang berikutnya terkait dengan Gen Z. Gen Z itu adalah individu yang sangat menguasai, melek terhadap IT, punya pengetahuan yang di atas rata-rata kebanyakan kita lah terkait dengan IT. Kedua, kreatif. Ya, hal yang melekat pada mereka adalah kreatif. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana mengkolaborasikan dua yang secara alamiah ada ini. Ya, bagaimana kemampuan yang ada pada Gen Z, kemudian ada juga dimiliki dengan potensi yang ada pada kota Jakarta. Bisnis itu identik dengan kreativitas. Bisnis itu identik dengan terbukanya berbagai macam peluang industri-industri kreatif. Nah, Mas Pram dan Bang Dul atau kita dari tim 03 ini kemudian mendorong salah satu potensi kreatif ini bisa potensi kolaborasi ini bisa diwujudkan adalah adanya job fair, info-info tentang pekerjaan baik dari swasta maupun pemerintah terhadap yang bisa dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, basisnya di kecamatan, sehingga anak-anak muda kalangan Gen Z dari wilayah-wilayah itu kemudian bisa memperoleh informasi sesuai dengan potensinya lalu mengaksesnya. Kemudian apalagi selain adanya informasi tentang lapangan pekerjaan, ya tim pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini juga kemudian akan memberikan pelatihan-pelatihan pekerjaan, pelatihan-pelatihan kerja terkait dengan peningkatan kompetensi dari Gen Z. Ya, berikutnya juga ada pendampingan, ya. Ini juga akan dilakukan di fasilitas kita. Pemerintah juga akan menghadirkan fasilitas yang kita sebut dengan balai latihan kerja. Ya. Potensi penyerapannya bisa berapa persen kira-kira dengan 3 bulan sekali akan dilakukan job fair itu, Mas?
Ya, kalkulasinya secara detail memang belum dilakukan, sedang dalam proses pengkajian oleh tim pakar kita. Tentu saja kan tiap kecamatan beda. Ya, kita tidak bisa membandingkan misalkan wilayah Pondok Indah ya dengan katakanlah kebutuhan di wilayah Cilincing, kebutuhan di wilayah Kalibaru sana. Tentu sangat berbeda kan begitu, Mas. Oke, singkat-singkat saja untuk menilai apa yang terjadi saat ini untuk masing-masing pasangan calon. Bung Rian begini, melihat data tadi, usia 15 sampai 29 tahun paling banyak tercatat pengangguran di Jakarta dengan pendidikannya level yang menengah. Masih sekolah lah ibaratnya begitu. Apa yang salah di sini? Apakah masalah skillnya yang tidak mumpuni untuk kebutuhan kerja atau memang karena aksesnya saja? Skill satu hal, saya rasa, dan ini bukan hanya klasik Jakarta, di seantero Indonesia ya. Jadi kadang-kadang pendidikan kurikulum itu jarang berdialog, para penyusun kurikulum itu jarang berdialog dengan dunia usaha. Kebutuhan 5-10 tahun mendatang seperti apa sih? Apa kita mau fokus di manufaktur atau sektor keuangan, sektor digital? Kadang-kadang terlalu orkestrasi agak kurang nih. Kecenderungannya? Mudah-mudahan kalau sekarang, makanya menjadi penting Ridwan Kamil dengan Suswono, ini adalah calon gubernur DKI yang sejalan dengan pimpinan nasional, Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo melihat Jakarta, pasti punya ada concern. Jakarta udah nggak ibu kota lagi, harus jadi kota ekonomi yang lebih kuat bersaing global. Nah, akan enak nih orkestrasinya bersama. Ini perlulah. Pak Ridwan Kamil ini adalah akademisi dosen, arsitek kota juga, pernah kepala daerah juga, sehingga sejujurnya beberapa program dari teman-teman 0203 sebenarnya bagus dan mirip-mirip. Tapi yang membedakan adalah siapa yang punya rekam jejak sudah pernah menjadi administratur kepala daerah. Itu menjadi penting karena waktu sangat pendek, hanya 5 tahun. Pekerjaan rumah pengangguran, pekerjaan rumah macet, banjir, nggak bisa diselesaikan, hanya masih coba-coba. Oke, Bang Ihsan, menurut Anda ini perkara skill atau perkara aksesnya saja membuat anak muda atau angkatan muda ini sulit dapat kerja? Yang paling penting adalah akses. Jadi kan kalau disebutkan tadi ada banyak lulusan SMK misalnya, tapi kemudian mereka jadi penganggur. Ya sekali lagi itu kalau masalah akses. Dan sebenarnya ini menjadi penting atau krusial posisi pemerintah. Jadi pemerintah harusnya bisa menjadi katalisator yang baik untuk bisa memastikan bahwa lulusan sekolah itu kemudian bisa diserap di lapangan kerja. Tapi kalau kita mendengar atau menyimak kemarin itu diskusinya atau debatnya itu pada peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya manusia itu harus menjadi sesuatu yang prioritas ya. Nah, prioritas itu harus ditunjukkan dengan kebijakan dari kepala daerah yang memimpin. Misalnya di pasangan Darmakun menawarkan satu keluarga itu minimal 1 orang sarjana. Kenapa demikian? Karena misalnya kita lulusan usia harapan sekolah saja di Jakarta untuk lulusan menengah atas aja walaupun gratis itu kita baru di angka 80 sekian persen. Kalau kita bandingkan yang kota-kota besar di dunia secara internasional itu kota-kota besar rata-rata di angka 90% lebih. Itu baru di sekolah menengah atas. Tapi untuk skill mumpuni lah ya. Belum lagi saya kira anak-anak Jakarta dengan kita punya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang bagus, lulusan kita lumayan kompetitif sebenarnya. Nah, karena lulus itu pula misalnya kita juga mengagendakan agar satu kepala keluarga itu minimal 1 sarjana untuk apa? Untuk memastikan bahwa orang-orang atau anak muda yang sudah lulus sekolah menengah itu juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan dengan demikian kapasitas sumber daya mereka itu juga lebih baik. Dan yang lebih penting lagi perlu diingat adalah yang menawarkan MBPS gratis 100 MBPS internet gratis kepada satu kepala keluarga itu pasangan Darmakun. Jadi kalau anak-anak muda hari ini kesulitan untuk mengakses internet atau harus juga chatting dengan teman, harus ke kafe dan sebagainya, sebenarnya realistis kemudian mereka memilih pasangan nomor 2 karena pasangan nomor 2 menawarkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa langsung dirasakan. Jadi setelah pasangan Darmakun ini terpilih dan kemudian dilantik, kita pastikan bahwa anak-anak muda di Jakarta sudah tidak lagi kesulitan untuk mengakses. Sudah kami tangkap maksudnya. Mas Basir, kalau Anda punya bantuan. Mas Basir, kalau Anda melihatnya masalah skill atau masalah akses di sini? 4 hal sebenarnya yang harus kita singkat, Mas. perhatikan. Pemerintah harus memperhatikan, 1, ketersediaan lapangan pekerjaan itu sendiri. Ya, bagaimana investor, ya, lingkungan pekerjaan harus dijamin oleh pemerintah. Kemudian keamanannya dan lain. Iklim bisnis harus tumbuh dan berkembang, dijamin oleh pemerintah. Kedua adalah aksesnya yang Mas tanyakan. Ketiga adalah kualitasnya. Ya, akses kemudian kita ngadakan setiap 3 bulan ada job fair, apa semua itu adalah untuk membuka akses. Kemudian di link and match kan dengan
dengan Jaki, dengan software yang sekarang ini ada di Pemda DKI Jakarta. Kemudian kualitas bagaimana para Gen Z yaitu tersedia kualitas yang memadai untuk memasuki lingkungan kerja tertentu. Tentu balai latihan ini kita harapkan tidak hanya kita berpikir untuk bekerja di Indonesia. Di berbagai perusahaan multinasional bahkan internasional pun kita berharap anak-anak muda kita sanggup untuk bersaing itu. Oke. Yang berikutnya adalah stimulus. Ketika pelatihan, ketika apa semua kan kita berikan bantuan atau ketika anak-anak muda mau membuka lapangan usaha basisnya industri kreatif sesuai dengan potensi Jakarta, ya tentu pemerintah harus hadir di sana memberikan kemudahan-kemudahan untuk menyampaikan. Yang terpenting itu semua adalah bagaimana kita memilih pemimpin yang basisnya ide gagasan. Kita hindari lagi memilih pemimpin karena pencitraan. Ya, alhamdulillah Mas Pram dan Bang Dul apa adanya kan gitu ya. Mas Pram yang memang dari dulu dipanggil Mas Pram tidak perlu harus dirubah menjadi Bang Pram seperti itu. Terima kasih. Oke, setidaknya diskusi kita kali ini memberikan referensi untuk para pemilih, terutama para pemilih muda untuk bisa mempertimbangkan mana yang kira-kira realistis, mana kira-kira masuk akal, terutama untuk lapangan kerja bagi kalangan muda. Mas Rian sudah bergabung, terima kasih. Lewat dalam jaringan juga sudah bergabung Mas Ihsan dan juga Mas Basir. Terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mas Rian. Makasih.